Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang masalah doa dan zikir. Dua amalan ini selalu bergandengan dan dua ini berbeda beda antara doa dan zikir. Kalau doa itu adalah permohonan seseorang hamba kepada penciptanya, kalau doa. Kalau zikir itu adalah mengingat Allah, itu bedanya. Maka di masalah doa ini pernah Rasulullah bersama sahabat mengadakan perjalanan. Dalam perjalanan itu para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, apakah Tuhan itu dekat? Maka dijawab oleh Rasulullah dengan firman-Nya, atau Allah itu jauh sehingga kita harus menyuarakan suara yang keras. Maka Allah menurunkan satu ayat di dalam surat Al-Baqarah 186. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Jadi asbabnya ayat ini turun yaitu, jadi sahabat bertanya pada Rasulullah tentang di mana Allah, maksudnya kan di mana Allah. Maka Allah memberikan jawaban pada surat Al-Baqarah 187. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku dekat. Aku mengabulkan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah-perintahku dan mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Ini. Jadi para hadirin, tentang doa ini, permohonan seorang hamba kepada penciptanya, ini merupakan satu cara kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Ghafir juga disebutkan, ud'uni astajib lakum, mohonlah kepadaku, niscaya ku kabulkan permohonanmu. Jadi ini janji Allah. Jadi kalau kita itu mohon kepada Allah, insya Allah doa-doa kita ini dikabulkan. Ada 8 kriteria ataupun 8 doa yang pasti dikabulkan, Pak. Ini untuk kita semua ada 7 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah.
Pertama adalah doa orang yang terzolimi, ya. Doa orang yang terzolimi. Kalau kita sebagai bangsa Indonesia sudah banyak-banyak bersyukur menjadi orang Islam yang benar, tapi kalau pemerintah atau rakyat itu dizolimi oleh penguasa-penguasa, maka doa-doa kita yang terzolimi ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita berusaha untuk menjadi orang yang baik, yang selalu mohon kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah. Kalau dalam hidup di tengah-tengah bangsa yang carut marut seperti ini, ya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah doa musafir. Ya. Kalau kita sering safar, ya, dalam perjalanan jauh, naik pesawat, naik kereta api, naik mobil, berjalan jauh, dan pada saat kita safar ini selalu berdoa, mendoakan kepada siapa saja yang kita sukai, maka doa orang-orang musafir itu dikabulkan. Apa mungkin teman kita yang sakit-sakitan, ya, kita ingat saudara kita sakit, kita doa pada saat safar itu, ya. Tidak usah yang sakit tidak usah minta aku doakan, tidak usah. Kita yang harus peduli terhadap teman-teman kita yang sakit, ya. Atau ada teman kita yang punya hutang misalnya, ya, atau bermasalah dalam kehidupannya, didoakan pada saat kita safar, ya. Ya. Banyak waktu untuk berdoa, banyak sekali. Pada saat kita duduk di kendaraan tuh, Masya Allah, itu jangan kita dalam perjalanan itu hanya duduk diem, tapi hendaknya kita banyak-banyak ingat pada Allah, berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kan kita safar atau dalam perjalanan itu kan kita harus melakukan tadabbur, itu tadabbur alam, ya, untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pada saat pagi ini seperti buku ini, seperti ini, zikir pagi dan petang, di bawah ini sudah berapa tahun saya dikasih ini, ya. Karena saya dikasih oleh teman, ya saudara, saya pakai terus. Dia mendapat pahala, saya juga dapat pahala, dan ini merupakan satu, ya, kita biasakan untuk berzikir pagi dan petang, ya. Kemudian yang ketiga, doa orang tua kepada anaknya, ya. Doa itu baik itu doa baik maupun doa buruk, ya. Padahal yang kita harapkan apa? Doa orang tua kepada anak itu adalah doa yang baik. Itu pasti dah, ini sudah janji Allah bahwa orang-orang yang 7 orang ini kalau kita berdoa pasti Allah akan mengabulkan. Kemudian yang keempat adalah doa pemimpin yang adil, ya. Doa pemimpin yang adil. Sekarang itu mencari pemimpin yang adil ini sulit juga, ya Pak, ya. Sekarang ini sulit juga, ya, karena sudah kena lingkungan mereka, ya. Nah, tapi pemimpin di sini bukan mesti pemimpin negara, bukan. Minimal pemimpin rumah tangga sebagai seorang bapak, ya, minimal itu minimal. Sebagai pemimpin di lingkungan RT, RW, kelurahan, ya, itu.
pemimpin organisasi gitu ya. Doa pemimpin yang adil. Kemudian yang kelima adalah doa muslim terhadap muslim lainnya tanpa sepengetahuannya. Ini ya, yang ini hebat ini. Saya pernah ketemu Pak Haji Mursid, apa ya, mana itu, Pawan Pak. Ya sebagai seorang kiai datang ke rumah, ini Pak, ada doa yang pasti dikabulkan, itu ada doa terhadap orang muslim ya lainnya tanpa sepengetahuannya. Sampai atau bapak-bapak, saudara atau beberapa satu kemana saja atau mungkin di rumah, nah, kemudian mereka tidak minta doa, kita mendoakan. Mungkin ada yang sakit, ada yang bepergian, mudah-mudahan dalam bepergian perjalanan lancar, sukses, PP aman dan selamat. Nah, itu doa. Kemudian doa orang yang berpuasa. Ya. Yang ketujuh adalah doa orang yang soleh. Ya, doa untuk kebaikan. Ya, ini. Kemudian berdoalah di waktu atau tempat yang tepat. Ya. Jadi bagaimana agar supaya doa kita ini dikabulkan? Maka ada waktu dan tempat yang tepat, ya. Ya. Berdoalah di waktu tempat yang tepat. Yang pertama, ya, ketika sahur, ya, sepertiga malam, ya. Kunu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sini adalah orang-orang yang bertakwa, sedikit tidur di waktu malam, ya. Jadi orang-orang bertakwa ini adalah orang-orang yang sedikit tidur, ya, di waktu malam, dan mereka selalu banyak-banyak mengamalkan seperti banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berzikir, ya. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di akhir malam mereka memohon ampun. Jadi sebagaimana yang biasa kita lakukan setiap sepertiga malam, jam 2 sudah bangun, jam 3, jam setengah 3 atau jam 3 minimal setengah 4, ya, kita bangun. Itu apa yang harus kita lakukan? Memudawamkan, ya, membiasakan jam sekian bangun, ya, kemudian kita banyak-banyak berzikir kepada Allah. Kebiasaan kita harus kita biasakan, Pak, agar supaya dalam kondisi kita sehat. Kita bangun seperti tadi saya katakan, doa, ya, terus kita ke jeding, ke toilet, hajat sudah selesai, ya, kemudian kita mandi. Usahakan mandi, selalu mandi itu. Sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa sifat air itu berubah pada saat jam 00. Jadi sudah jam 1, jam 2 itu sudah positif. Artinya apa? Kalau kita mandi itu kondisi badan itu tambah semangat, seperti yang sudah kuat, ya. Itu enak, ya, ya. Jadi yang pertama ketika sahur, itu sepertiga malam, ya. Yang kedua, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnu qaumu la na'kulu hatta naju'u wa iza akalna la nasba'u. Aku kaum yang tidur makan, ya. Aku kaum yang tidak makan sebelum apa? Aku kaum yang tidak makan sebelum lapar, ya. Dan makanlah makan berhenti sebelum kenyang, ya. Jadi pada saat-saat
malam. Kalau kita sahur ya biasa kita Senin Kemis atau Yaumul Bayi. Itu. Yang kedua, waktu berbuka, ya. Waktu yang penuh berkah. Karena di waktu itu manusia merasakan kebahagiaan ibadah puasa, ya. Lisoimi farhatun inda iftarihi wa firhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa dan ketika bertemunya dengan Rabb-nya, ya. Di pada dua waktu ini, waktu sahur, waktu berbuka, itu banyak-banyaklah kita juga berdoa kepada Allah